Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kalau kita masih boleh ada di hari yang baru, kita masih boleh kuat sampai pada hari ini, sampai pada detik ini. Kita yakin dan percaya itu karena pertolongan dan campur tangan Tuhan atas hidup kami semua, atas kehidupan kita semua. Beberapa bulan kita terlewati pada masa seperti ini, tapi kembali kalau kita masih boleh ada sampai pada hari ini, itu semua karena penyertaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan pada pagi hari ini saya beri judul taat. Orang yang hidupnya dalam ketaatan, orang yang hidup dalam ketaatan, itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga dan akan berakhir dengan buah yang indah, yaitu adalah menjadi anak-anaknya Tuhan, menjadi anak-anaknya Allah yang berkenan masuk dan menikmati kehidupan kekal dalam kerajaan-Nya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk kita hidup dalam ketaatan, tidak mudah untuk kita hidup taat pada perintah Tuhan. Ini bukan hal yang gampang. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini bukan berarti kita tidak bisa untuk hidup taat. Mari kita langsung saja baca ayat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan dasar bagi setiap kehidupan kita, apakah kita mau untuk hidup dalam ketaatan atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Apakah kita mau untuk hidup taat atau tidak? Tetapi ada satu hal yang seringkali membuat kita gagal untuk kita hidup dalam ketaatan. Itu adalah karena apa yang kita lakukan selalu menuruti keinginan hati dan pikiran kita sendiri. Dan hal ini yang membuat kita seringkali gagal untuk kita hidup taat. Kalau kita melihat dalam Markus 14 ayat yang ke-38, di situ dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang anehnya adalah saat kita mengalami kegagalan karena kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, saat kita mengalami kegagalan karena kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan kita pun menjadi orang yang sangat bersungut-sungut. Walaupun hal-hal kecil itu terjadi, tetapi ketika kita gagal, karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan diri kita sendiri, kita pasti menjadi orang yang sangat bersungut-sungut. Dan tidak sedikit orang yang menganggap ini adalah cobaan dari Tuhan. Ini adalah cobaan yang Tuhan beri bagi kita. Ada beberapa orang yang pasti menganggap demikian. Padahal kalau kita melihat dalam firman Tuhan, di situ sangat jelas mengatakan bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Itu kita dapat melihat dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini mari kita akan lihat ada satu tokoh Alkitab yang hidupnya itu taat kepada perintah Tuhan. Dia hidup dalam ketaatan. Itu adalah Abraham. Kita tahu bersama Abraham adalah orang yang begitu taat terhadap kehendak Tuhan.
Abraham adalah orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Bahkan saat dia sudah nyaman dengan hidupnya, dan ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke tanah perjanjian tanpa dia tahu pasti apakah tempat itu akan lebih baik atau tidak. Tapi kita tahu bersama kisah ini, di mana Abraham tetap pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Padahal dia tidak tahu pasti dia harus pergi ke arah yang mana, dia harus pergi kemana. Tetapi kita lihat ketaatan Abraham kepada perintah Tuhan. Dan Abraham tidak pernah adu argumen dengan Tuhan. Abraham tidak pernah mempertanyakan kenapa dia harus pergi ke tanah perjanjian. Padahal dia tidak tahu ke depannya akan lebih baik atau tidak. Tetapi di sini kita bisa belajar bagaimana ketaatan seorang Abraham kepada perintah Tuhan. Walaupun mungkin ke depannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Abraham tetap taat kepada perintah Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita pada hari-hari ini? Apakah akhir-akhir ini, apakah selama ini kita bisa hidup taat kepada perintah Tuhan? Atau sebaliknya, ketika kita sedang berada di zona nyaman, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, dan ketika kita disuruh keluar, pergi dari tempat itu, apakah kita tetap taat atau malah kita mempertanyakan kenapa kita harus keluar? Atau justru kita adu argumen dengan Tuhan, kita hitung-hitungan. Mari pada pagi hari ini kita mau belajar dari kehidupan Abraham, di mana dia hidup dalam ketaatan, di mana dia tetap taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Karena ketaatan adalah bahasa kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21, di situ dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari pada pagi hari ini dengan firman Tuhan saya tidak panjangkan, tetapi biarlah melalui renungan ini kita diingatkan kembali untuk hidup dalam ketaatan, untuk hidup taat kepada perintah-perintah Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai pada hari ini. Kami boleh sehat, kuat, itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, untuk kebenaran firman-Mu yang datang bagi setiap kehidupan kami, yang mengingatkan kami untuk hidup dalam ketaatan, untuk tetap hidup taat kepada perintah-perintah-Mu Tuhan. Seperti seorang Abraham yang tetap taat walaupun tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi, tetapi Abraham tetap taat kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau mendapati kami tetap taat sampai kapanpun Tuhan. Dan biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada, sehingga melalui kehidupan kami ada banyak orang dimenangkan untuk kelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Selanjutnya aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan, pertolongan, lindungan Tuhan itu menjadi bagian setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan itu berhasil karena Engkau Tuhan. Segala puji syukur kami kembali naikkan hanya padamu Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.